Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 5 yang Bu Dinar sayangi, apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran Bina Ibadah? Alhamdulillah kalau sudah siap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ini adalah pertemuan pertama belajar Bina Ibadah bersama Bu Dinar. Dan untuk hari ini, Bina Ibadah sudah memasuki bab kedua, yaitu mengenai zakat fitrah. Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang kaya memberikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban hidup orang miskin. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka akan tumbuh hubungan yang harmonis antara yang kaya dan yang miskin. Manusia harus bergaul dan berkumpul dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendirian. Maka dari itu, manusia disebut dengan makhluk sosial. Jadi, sesungguhnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan orang miskin membutuhkan orang kaya. Agama Islam menganjurkan kita untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Tetapi Islam melarang kita untuk saling menolong dalam hal kejahatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang mana artinya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang mana ayat ini terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kakak-kakak level 5, sekarang kita mulai masuk ke materi ya, yaitu mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Hayo, ada yang sudah tahu belum mengenai pengertian zakat fitrah? Siapa yang sudah tahu? Coba jawab, apa sih zakat fitrah itu? Jika masih bingung, yuk simak penjelasan dari Bu Dinar berikut ini. Dan kalian sambil membuka buku Bina Ibadahnya, dimulai dari halaman 5 ya, lalu dilanjut ke halaman selanjutnya. Sambil menyimak video ini, kalian boleh menggarisbawahi hal-hal penting yang ada pada buku Bina Ibadah yang sudah kalian miliki. Oke, siap untuk menyimak? Yuk dilanjut. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Zakat fitrah disebut juga zakat nafs, yaitu zakat untuk mensucikan jiwa seseorang dari amal perbuatan yang tercela. Itu yang dimaksud dengan zakat fitrah, ya.
Selanjutnya, kakak-kakak level 5. Kalian tahu nggak sih kapan zakat fitrah dikeluarkan? Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk lebih lengkapnya, kita simak di slide berikutnya. Jadi, zakat fitrah itu dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dengan dikeluarkannya zakat fitrah, seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, belum mempunyai dosa sedikit pun. Siapa kira-kira yang tidak mau hal seperti ini? Yang mana ketika kita telah melakukan zakat fitrah, kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya, kita kembali ke dalam keadaan suci. Masya Allah, sungguh nikmat Allah, tiada duanya ya. Nah, kali ini Bu Dinar akan menjelaskan mengenai ketentuan zakat fitrah. Sebelumnya, mengenai ketentuan zakat fitrah ini, teman-teman, untuk menunaikan ibadah zakat fitrah, itu ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh umat muslim, seperti syarat-syarat dan ketentuannya. Siapa saja yang wajib dan tidak wajib membayar zakat fitrah, berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan, serta kapan saja waktu yang ditetapkan untuk membayarnya. Hukum zakat fitrah ini adalah fardu atau wajib bagi seorang muslim yang memiliki cukup harta untuk dibagikan kepada orang lain. Bahkan apabila seorang muslim tersebut memiliki anak, maka anak-anak pun wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Nah, berikut ketentuan zakat fitrah menurut Islam. Yang pertama, hukum mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Tadi sudah Bu Dinar sampaikan bahwa hukum dari membayar atau mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib atau fardu, yang mana zakat fitrah ini wajib dibayar oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, dan juga orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah, yaitu yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam di malam hari raya. Inilah hukum dari zakat fitrah dan orang yang wajib membayar zakat fitrah. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah yang kedua adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tadi Bu Dina sampaikan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, di sini ada 3 ketentuan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, pada awal bulan suci Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, setelah terbenamnya matahari pada malam lebaran atau malam takbir. Atau yang ketiga, sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Nah, jadi ketentuan dalam membayar atau mengeluarkan zakat fitrah ini dimulai dari awal bulan suci Ramadan hingga sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Jadi bagi yang mungkin ada yang lupa dalam menentukan waktu untuk bayar zakat, bisa membayarkan terlebih dahulu sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Ya, yang mana dalam ketentuan waktu mengeluarkan zakat ini Rasulullah SAW bersabda, yang mana bunyinya adalah Faradhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Yang mana hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Iya, ketentuan yang ketiga yaitu besarnya zakat fitrah. Mungkin kalian sudah mengetahui patokan atau ukuran dalam membayar zakat fitrah itu berapa. Namun di sini akan Bu Dina jelaskan untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya, yaitu zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ini berupa apa? Berupa beras, gandum, atau makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negeri atau daerah tertentu. Nah, zakat fitrah dapat juga dibayar dengan menggunakan uang yang nilainya sama dengan makanan pokok yang bisa dimakan penduduk suatu negeri atau daerah itu. Biasanya kita membayar zakat fitrah beras itu berupa 3,5 liter ya, atau tadi 2,5 kilogram. Namun keseringan yang digunakan adalah 1 liter kalau di Jakarta. Jadi misalkan kalau harga berasnya 1 liter itu 10.000, beras yang biasanya kalian beli misalnya 10.000, berarti kurang lebih harga beras 3,1 liter ini atau 3,5 liter ini berkisar antara 35.000 atau 40, taruh harga 40 gitu. Namun pada umumnya yang lebih banyak digunakan untuk membayar zakat fitrah itu adalah dengan mengeluarkan beras. Seperti itu kakak-kakak ya. Nah, yang mana takaran zakat fitrah ini juga diriwayatkan dalam suatu hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas budak merdeka. Budak merdeka maksudnya ini laki-laki, wanita, anak kecil maupun dewasa daripada kaum muslimin. Jadi semuanya ini ya seorang kaum muslimin, baik itu budak, hamba sahaya, seorang muslim yang merdeka, laki-laki, wanita. Nah, ini semua adalah golongan umat muslimin. Seperti itu. Di Arab 1 sok kurma ini sama dengan nilainya 3,1 liter. Seperti itu. Kalau di sana ukurannya 1 sok. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan apabila seseorang telah memiliki persediaan makanan yang cukup untuk makan dan minum di hari raya Idul Fitri untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tetapi bila seseorang tidak mempunyai persediaan makanan di hari raya itu, maka zakat fitrah tidak wajib dibayarkan. Bahkan ia berhak menerima zakat fitrah. Nah, sangatlah tidak arif, sangatlah tidak bijaksana jika ada tetangga kita yang miskin, akan tetapi kita tidak peduli pada mereka. Karena itu, jadilah orang kaya yang dermawan, yang senantiasa membayar zakat, menyantuni fakir miskin. Ya, jika kita bisa bersikap dermawan serta taat mengeluarkan zakat fitrah, maka insya Allah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kalau rezekinya itu berkurang, rezekinya akan habis. Tidak akan. Allah tidak akan membiarkan hamba yang dermawan, yang rajin bersedekah, suka bersedekah,
tidak akan kurang sedikit pun rezekinya dari Allah. Allah tidak akan mengurangi rezekinya untuk mereka. Mereka yang bagaimana? Mereka yang dermawan tadi. Mereka yang dermawan, mereka yang suka bersedekah. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui pengertian zakat fitrah serta ketentuannya, kalian juga perlu mengetahui bacaan niat zakat fitrah. Nah, ini adalah niat zakat fitrah untuk diri sendiri atau tanpa diwakilkan. Cara membacanya bagaimana? Dengarkan baik-baik ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Yang mana artinya adalah saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Bye-bye. Setelah kalian menyimak materi zakat fitrah hari ini, penugasan Bina Ibadah kali ini yaitu pertama, menuliskan niat zakat fitrah di buku tulis beserta artinya. Lalu yang kedua, menghafalkan niat zakat fitrah. Kalian wajib menyetorkan hafalan niat zakat fitrah ini kepada salah satu anggota keluarga kalian di rumah. Jadi tidak perlu mengirimkan suara atau hafalan kalian kepada Bapak Ibu wali kelas. Cukup nanti dengan laporan saja bahwa kalian sudah menyetorkan hafalan niat zakat fitrah kepada ayah dan bunda ataupun anggota keluarga lainnya di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Semoga ilmu yang Bu Dinar sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa memahaminya dengan baik serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Dinar akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kakak-kakak.